berat tahan bangkit. Saya mulai dari duduk supaya tahu beratnya berdiri. Saya yakin saya paling berat. Hari berdiri. Bapak dan Ibu, mari kita berdiri sejenak. Baik. Meregangkan badan. Coba semua yang masih regang bisa agak maju sedikit. Bisa agak maju. Ya. Bapak-bapak bisa agak maju biar ketahuan mana sop yang masih regang. Baik. Ini kelihatan yang pendek-pendek, kelihatan pendek. Karena tidak ada rekayasa. Baik. Silakan ibu yang masih ada di luar berkenan kalau bapak bisa masuk ke satu ruangan karena di luar biasanya kurang bisa jelas. Baik bapak dan ibu, sudah berdirinya? Baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Gimana? Agak sempit ya? Saya tahu benar karena ukuran kaki dengan badan lebih besar badan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil umam wa sayyidil qudwah, sahibil syafa'ah wa sahibil mu'jizah, habibina wa nabiyyina وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حضرة الأفاضل, para masyayikh, para guru, para asatidzah yang kali ini hadir, dan kami tidak semuanya bisa menyebutnya, insya Allah tidak mengurangi rasa takdim hormat kami. Juga segenap panitia, wabil khusus keluarga besar dari Puslit Kopi dan Kakao. Ini beliau ini hadir ada di depan, Allah banyak sekali. Juga terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada semua mitra yang selama ini sudah bersama-sama dengan kami. Tersyukri Nur Salim yang 2 hari yang lalu bilang, ya sudah antum saja, saya bilang gitu ya. Lalu apa pembahasannya? Kita sudah mau membahas ngomongin kelas urusan beras, beras kan? Ya, tapi karena yang ngomong direkturnya sama direktur tidak boleh saling menolak seharusnya. Juga alhamdulillah kepada semuanya yang kali ini bisa hadir di majelis ini. Moga-moga kita bisa terus istiqomah, paling tidak kepada hadirin ini. Hadir lalu banyak ibu-ibunya ya. Bapak-bapaknya makin tergeser. Kayaknya lama-lama tergusur. Jangan-jangan nampak tersingkir, lalu jatuh tersungkur. Ya, makin kesini ya, subhanallah. Saya boleh tahu ini yang hadir baru ada juga, Bapak. Yang hadir pertama kali ada di sini. Masya Allah, yang hadir pertama kali. Masya Allah. Usia Nabi sudah berapa lama kan? Hah? Sudah 4 tahun ya. Tapi subhanallah
Ya, tidak ada yang baru, tapi subhanallah, moga-moga setiap saat selalu ada yang baru. Boleh tahu berapa orang yang datang baru? Masya Allah banyak ternyata ya. Berarti ada pengurangan dari yang lama. Ini yang baru datang banyak, tapi harusnya kalau setiap bulan itu tambah 10, 20 orang ini sudah tidak muat benar. Ini muat terus. Berarti dinamisasinya tinggi. Ya, jangan-jangan dehidrasi ya. Antara keluar dan yang masuk sama. Ya, tapi insya Allah lah. Dengan tidak hadir saya yakin karena memang ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Selamat datang bagi yang baru. Selamat bagi yang baru. Selamat tinggal bagi yang lama. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang sesuatu yang ada di dekat kita, bersama dengan kita. Ini persoalan saya, persoalan jenengan, persoalan kita bersama terkait dengan hidup kita. Oleh karenanya tema tentang seperti ini sangat berat. Sangat berat karena apa? Hampir separuh, bahkan ada yang menyatakan hampir seluruh, ya, hampir seluruh, ya, dari kehidupan kita ini tidak lepas dari ini. Duduk kita, berdiri kita, memandang kita, cara apapun hari ini sebenarnya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ketulusan, yang namanya keikhlasan. Makanya sebenarnya ini perkara yang berat sebenarnya bagi kami. Tapi moga-moga lah izinkan dalam waktu yang relatif singkat ini, walaupun gak paham semuanya, minimal bisa ngambil sebagian. Ya, dan berat karena memang apa? Memahaminya sudah tidak gampang, apalagi melaksanakannya. Karena pemahamannya mungkin agak mudah ya, tetapi begitu pelaksanaan itu tidak segampang yang kita omongkan. Oleh karenanya kita sepakat bahwa kita hari ini belajar bersama untuk memahami, untuk melakukan, ya, apa yang moga-moga kita bisa bahas. Oleh karenanya ulama-ulama, Bapak dan Ibu, kalau dengan baca apapun itu biasanya, mohon maaf sekali, itu pembahasan pertama itu mesti tentang keikhlasan, karena ini urusan pertama, karena ia ada di depan, tapi ia menentukan akhir. Jenengan di sini ditentukan oleh itu yang namanya senciri. Apa bacanya gimana itu? Hah? Iya, itu yang kalian bisa jawab. Senciri. Mau dibaca asli apa palsu lah? Sebenarnya Inggris ini ya itulah, dibaca benar tambah keliru, ya kan? Dibaca keliru kelihatan benar. Ini yang benar bunyinya apa? Mohon maaf, tolong dibantu di antara jamaah yang benar-benar tahu bacaannya apa ini. Hah? Sincere. Sincere, itu benar sudah ya? Kalau sincere, hah? Tidak, kita mau mengikuti tulisannya atau mengikuti bacaannya? Tulisannya. Begitu, makanya subhanallah, Quran tidak menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Arab. Karena apa? Bahasa Inggris itu, mohon maaf, bahasa Arab itu lurus. Kalau panjang yang dibaca panjang, kalau pendek yang dibaca pendek, dibedakan dari jenis bahasanya, jenis kelaminnya ada, gak campur. Kalau fiha dibaca fiha. Kalau kita kan Indonesia tidak begitu, sesuai dengan nada. Ada kata dibaca kita. Itu nggak ada ukurannya. Ada bilang aku. Aku. Itu
sekali aturannya. Kalau di sini subhanallah. Makanya lagu terkenal dari Madura berjudul Coca-Cola. Berjudul Coca-Cola atau Coca-Cola. Coba ibu gak percaya atau bapak gak percaya, keluar dari sini datang ke toko, Mas beli Coca-Cola. Padahal itu jujur bener. Terus dilihat mukanya, ayo goblok. Padahal tulisannya Coca-Cola, bacanya nah itu munafiknya. Harusnya kalau Coca-Cola ya bacanya Coca-Cola. Coba tulisannya Blue Toor, bacanya Bluetooth, padahal aslinya Blue Toor. Coba lihat BlackBerry, tulisannya BlackBerry. Nggak bisa. Makanya subhanallah ya. Ini saya tulis di situ supaya karena ikhlas ini dari bahasa Arab, semuanya tahu. Ternyata itu bahasanya singkir. Ya, tentang ketulusan. Ini tentang nilai, tentang harga, tentang alamat. Ya, Bapak dan Ibu, ini harus di awal. Jangan membahas itu di akhir, tapi awal menentukan akhir. Nilai kita ditentukan oleh merah itu. Di depan Allah ringan, berat, banyak, sedikit ditentukan oleh itu. Nah, Bapak dan Ibu sudah menentukan ini di awal. Sudah berniat ke sini. Ikhlas. Benar. Ikhlas itu bukan untuk dikatakan, tapi untuk mukanya yang agak merengut. Itu pasti enggak ikhlas. Gak ada yang mengerti ya, insya Allah lah. Gitu. Ikhlas ke sini semua. Nanti kita latihan tentang keikhlasannya. Karena keikhlasan itu memang berat, butuh dilatih terus tiap. Bebannya harus ditambah, ya. Ditambah lagi, ditambah. Oleh karenanya jangan bilang, iblis selalu bilang begini, sudahlah daripada gak ikhlas gak usah datang. Daripada itu iblis itu biasanya begitu, menggunakan kata kunci namanya mending. Kalau sudah ada mendingnya, itu pasti iblis belakang. Makanya jangan digunakan gitu. Mending. Itu pasti belakangnya iblis ya. Coba kita lihat itu sendiri. Ya. Nah, kenapa kayaknya Bapak dan Ibu kita ini akan melibatkan ini semua? Karena ikhlas ini beberapa saya coba kemarin belajar kepada Ustaz Meman. Hadirin Ustaz Meman ini. Moga-moga di belakang. Saya baca kitab yang turos, yang kuning itu. Masya Allah, namanya keikhlasan itu dia katakan amalul qalbi, amalus sirri. Ini urusan pribadi. Demi Allah tidak ada yang tahu. Hatta malaikat. Sampai malaikat saja tidak pernah diberitahu apakah seseorang itu beramal ikhlas atau tidak. Makanya malaikat Raqib dan Atid itu bisanya hanya nulis yang normatif. Ibu datang kayaknya nulis, datang majelis duha rajin. Itu tulisan malaikat. Apakah ikhlas, apa yang ditulis materi, apa yang ditulis baik loh, kan dibilangin di dalam mobil. Jadi kita nggak tahu. Bisa jadi nulis gini tapi yang ditulis tidak jelas. Semua tidak ada yang tahu. Makanya jangan minta penilaian ikhlas ini pada seseorang, atau jangan menjas seseorang bahwa seseorang itu tidak ikhlas. Karena memang ini ranahnya hati. Hati itu hanya milik Allah, dan satu-satunya yang melihat itu hanya Allah. Innallaha alimun
nyaut apa enggak? Coba diulangi. Inna Allaha alimun. Makanya ya kalau ada urusan dengan Allah, alimum bidatis, itu dengan Allah monggo suka-suka, masalah selera. Mau diem batin Allah paham. Ibu mau bicara keras-keras, Allah juga paham. Bagi Allah tidak ada yang sama. Ayatnya kita ingat ya. Inna Allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang sama, semuanya terang. Tapi bagi kita gak bisa. Makanya jangan mengukur hati seseorang dari tampilan. Beberapa orang bijak menuliskan, don't value the book from the cover. Apa itu maknanya? Insya Allah Inggrisnya jangan orang doang. Allah sudah sampaikan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Demi Allah, kata Allah, Allah tidak melihat dasar kalian. Bagi Allah datang elek tidak dipertimbangkan, tapi bagi calon yang mencari calon tolong dipertimbangkan. Karena Rasulullah tidak membolehkan. Ya. Sudah. Yang ada bagi Allah hati. Nah, urusan hati ini adalah urusan Allah. Makanya saya sepakat dengan pendapat bahwa tidak perlulah ingin menyelusuri hati. Apalagi belum jadi suami dan istri. Sok-sok tahu. Ya. Kita kan ingin tahu hatinya gimana. Gak akan bisa. Sudah jadi suaminya, ada istrinya, nggak bisa lupa. Coba Bu, memang ibu tahu saat ibu jalan berdua, bapak lagi mikir apa? Nggak tahu, demi Allah. Nakalnya lu lagi yang di situ. Udah kartu gua deh. Moga-moga ini nggak denger. Lah saya di sini, gimana hati saya nggak ada yang tahu. Yang tahu mungkin luka, ini kan manipulasi. Di balik senyum ada tangis, ada banyak. Sambil utara tapi nangis. Aduh, dan ibu siapa yang tahu? Makanya tolong yang belum menikah katakan. Belum. Yang belum menikah. Ya Allah. Banyak ya. Sayang saya telah mengetahuinya. Benar. Jangan bilang, ya kita inilah dulu, kita kenal dulu lah. Demi Allah, ada ungkapan sedalam-dalamnya lautan bisa diukur dasarnya. Tapi kalau dalamnya perasaan tak pernah terhindar. Tidak ada meterannya. Benar. Nggak ada indikatornya Bapak dan Ibu. Makanya tolong benar. Tidak akan ada yang bisa mengungkap hati. Apa yang kita diamkan, dia akan menjadi rahasia seumur hidup kita. Tidak akan pernah tahu. Ini urusan hati Bapak dan Ibu. Ini urusan amal sirri. Amal yang kita sendiri yang tahu. Malaikat tidak tahu. Baru ketika datang kepada Allah, amal-amal ini diperiksa oleh Allah bilang, ini bohong, ini bohong. Tuh, ya Rob, ini catatannya bagus, ini sedekah, bohong, ini sholat, bohong, ini palsu. Kenapa? Karena yang bisa mengendus itu benar atau tidak di dalam perasaannya itu hanya Allah. Kalau kita nggak bisa, ya kita nggak bisa Bapak. Ini urusan hati Bapak dan Ibu. Ya, ini urusan hati.
Ya, itu yang pertama. Ini amalus sirri. Oleh karenanya kita tidak bijak dan sebaiknya tidak bisa menilai seseorang. Ada orang yang memang ada sirran wa alaniyah. Oh, orang itu suka jadi dipuji, sudah. Kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang paling berhak, yang bisa kita doakan. Apa benar yang kayaknya khusyuk benar karena Allah? Bisa jadi karena mertua. Kalau takbir sampai muter-muter, kalau tentunya di depan, Allahu Akbar. Kata iblis, ada maunya ya. Hafid-hafid apalagi muda-muda, rumit. Yang tua aja rumit, apalagi yang muda. Saya nggak mau kalau yang muda bener. Tadi siapa MC-nya? Mas Rosid di depan, tulus, belum tentu. Bisa jadi, bukan bisa jadi. Saya juga nggak menilai. Bisa jadi ada bukti. Iya kan? Ya sudah ada apa? Paham urusan setiap hari. Karena apa? Tidak ada satupun gerakan yang tidak dipandu oleh hati. Itu makanya disebut hati itu raja. Kenapa? Dia penguasa, kata Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah. Hati-hati berbicara urusan hati. Walaupun gerak dia tersembunyi, ukurannya kecil sekali, tapi pengaruhnya besar sekali. Karena apa? Dia raja. Walaupun kecil, dia raja. Dia yang merintahkan ini, merintahkan itu. Minimal isinya kesadaran. Ibu kesini sadar nggak? Oke lah, sadar. Ibu dulu milih suami sadar nggak? Sadar? Sadar beneran? Sadar beneran enggak? Memang itu yang ibu mau. Joko mana cuma satu yang bilang yang lain. Karena jujur saja ada di kesadaran. Raja, ya, coba lihat itu. Penguasa, pengatur, penentu, pikiran, ucapan, tindakan, kebiasaan. Makanya segala sesuatu karena raja yang menentukan. Oleh karenanya kalau sudah kena urusan hati, logika itu terkapar. Bapak dan Ibu, kalau ingin jenengan tahu betapa kuasanya hati, begitu kena sentuh hatinya, logika terkapar, badannya tepar. Terkapar. Maka untuk urusan hati ini urusan berat. Jika ada penyakit, penyakitnya berat. Kalau cuma sakit fisik saja, luka di jari, banyak apotek yang dibuka. Tapi kalau luka hati, kemana obat di jari? Tak kuasa menanggung hati. Berat Bapak dan Ibu. Kenapa beberapa lelaki kelimpang-kelimpang lebuan itu? Karena hatinya berat. Ke kamar mandi tidak mandi. Itu karena beratnya. Urusan hati, beberapa orang gagal tapi bobrok karena apa? Hatinya terserah. Ini urusan hati. Kalau nggak percaya, hati itu menentukan. Oleh karenanya, jodoh itu urusan hati. Maka jangan pernah dievaluasi. Karena logika ini akan terkapar dengan hati. Makanya kalau sudah dengan logika, mohon maaf. Makanya pada saat memilih itu gunakan mata sebelum datangnya rasa. Dan kalau sudah ada rasa, mati mata, buta mata, hitam. Kata itu mandi. Bersama waktu rasanya hilang, kena hujan, datang hitamnya jelas matanya. Setelah ngapain? Setelah 3 tahun. Ada yang baru sadar setelah anaknya 3. Datang yang pertama hitam ya. Kedua juga hitam. Terus datang gitu. Perasaan sih anak saya hitam semua.
bukan perasaan lo, asli. Ya, Mak, ya kan gimana? Kamu nggak itu kok juga cetakannya hitam. Itu ada kalau gitu kan. Terus apakah jujur? Apakah orang yang seperti itu baru mendapatkan dirinya dengan segala keobjektifannya? Dia mengatakan begini, apakah ketika dulu saat memilih ada orang yang mengingatkan bahwa calonnya hitam? Ada, pasti ada orang bijak. Dulu dipikir maneh, gak istiqoroh. Itu maksudnya suruh mengevaluasi keputusan. Tapi bilangnya kita nani nonton bersama dengan waktu kehujanan, kepanasan, hilang manisnya, tinggal lalu bilang sama ibunya, Bu bener sama Bu bilang, walah Bu tak dapat telah. Oleh karenanya untuk urusan ini Bapak dan Ibu jangan dievaluasi, karena hati ini raja yang mengambil keputusan. Kalau sudah dia yang lain diem. Ya. Kalau ditenangkan. Ya. Ini jadi pembicara. Ada telo ramba kan terpendam semua. Ya, baik, kembali ke jalan yang benar. Sampai di mana tadi? Pada hitam ya. Ibu jangan menyesal loh kalau suaminya hitam. Yang baru-baru bernazar untuk cari yang lebih baik, ya. Jadi saya sampaikan di situ. Makanya ketika pilihan itu orang itu cuma bilang begini, keputusannya keputusan hati. Jadi ibu jangan lihat, bapak jangan lihat, loh, bojone kok dhuwur. Sing wedok. Ini gak usah dievaluasi, itu keputusan hati. Hati itu cuma satu rasa, seret, bungkus. Coba katakan kepada yang belum nikah itu, kenapa menunda-nunda? Karena tidak pernah punya keputusan. Oh hanya butuh satu. Yes, jadi. Tapi kalau nggak seret, walaupun dikasih tinggi, keduren. Dikasih yang putih, kalau ujar begitu. Apalagi dikasih jelek nggak sembuh, kosong ya. Sudahlah, terkapar. Dia itu raja. Allah, Rasulullah sudah sampaikan. Hati-hati membawa hati. Tidak ada satupun gerakan kita yang tidak dipandu oleh hati. Kalau sesuatu itu lewat dari kita, karena memang hati Anda tidak menginginkannya. Kenapa gak mengbawa ke sana? Karena hati Anda tidak di situ. Kenapa dapat orang itu? Karena Anda mau itu. Pak, memang yang sekarang Bapak mau. Menggoknya karena kesadaran atau keterpaksaan? Pasti karena kesadaran. Coba kita lihat ya. Coba pada ibu. Ini milih baju itu tadi sadar nggak? Sudah dilihat-lihat dulu? Atau asal pakai? Hah? Asal pakai tadi? Tidak pasti gitu. Kata gimana? Kenapa barangnya itu gak dapat? Ya karena gak ada seret. Makanya hati itu raja-raja itu penentu. Kalau tidak ada keputusan sama sekali, tidak ada kemana-mana. Maka jangan tanya kepada orang, kenapa kok gak kemana-mana? Karena memang hatinya gak selalu kemana-mana. Ya, tolong. Jadi duduk kita, kenapa coba gayanya beda-beda? Agak-agak diberikan sedikit. Kenapa duduk itu gayanya beda-beda? Karena situasi rasanya memang beda-beda.
sini pulang kemana. Ada yang lagi antusias, lagi seneng. Ya dia begitu sikapnya. Maka sesuatu itu harus launch by your heart. Apa itu? Harus diinikan kepada hati. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, jujur saja. Salah satu di antara kenapa kita mendapatkan sesuatu itu karena memang kita sering membayangkannya dan hati kita cocok kepadanya. Saya ingin kasih berita baik kepada semuanya, wabil khusus kepada ibu-ibu yang hari ini diberikan banyak rezeki dan ini tambah rezekinya. Sudah sehat tambah sehat kesehatannya. Ya, insya Allah. Bilang begini, apalagi yang jalan, lihat mobil bilang gini aja. Ya Allah, cocok ya model kayak gini. Cocok. Jangan bilang, ban gede, boleh emosi apa? Itu lama itu ya Allah. Lama. Makanya bagi yang belum menikah datang kepada yang menikah. Yang model itu kayak mana? Yang kayak itu mau ya Allah. Walaupun jangan langsung nunjuk, bisa jadi dia mau muntah ya. Minta aja sama Allah, biar karena itu urusan Allah. Ya muqallibal qulub, tapi ya Allah, urusan hati urusan Allah. Yang kecil ini yang menguasai Allah. Kalau kita sambung sama Allah, Allah sambungkan dengan dia. Tungsek. Mas Dhani kok lirik saya kayaknya. Ya, baik. Itu urusan hati, urusan ini memang saya yang matanya enggak ini. Ya, logikanya begini, saya masih ingat apa waktu hadir ke depan kita itu Bunda Nino Warisman. Ya, waktu bicara di Aswan itu saya catat dengan apa yang beliau katakan terkait dengan ini semua. Ternyata Bapak dan Ibu, nasib kita, apa yang kita rasakan hari ini tidak jauh-jauh dari apa yang kita yakini sebenarnya. Makanya dikatakan, please check your heart. Dia katakan, please check your heart, because your heart become your mouth. Apa yang kalian rasakan di dalam hati akan muncul ke permukaan lewat lisan. Coba Ibu dengarkan suara hati, kemudian biasanya suaranya di sini. Kalau orang bilang ini, lanjut suwi. Kalau apa tadi? Kalau mau sini, kalau pembukaan kayaknya bagus. Ada yang gitu deh. Karena akan keluar dari ucapan-ucapan itu. Akan keluar. Apa yang dirasakan akan keluar dengan ucapan-ucapan. Saya pernah mengamati seorang teman ketika sedang menghafal Quran, anak dari Flores namanya Sahrul. Tiap hari dia ngaji dengan rajin. Saya bilang ini goyur ada nih. Ini keluar dari kebiasaannya. Biasanya nggak gitu. Ada apa dengan dia? Dia tiap hari ngaji. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Diulang lagi. Saya lihat di serambi masjid ngapalin itu. Saya lihat lagi di dalam kamar membunyikan ayat itu. Saya tanya, Sarah, memang kamu mau ikut tilawah? Enggak juga. Terus kok dari tadi ulang-ulang ayat itu? Allah, lagi senang aja sama ayat itu. Saya selidiki ternyata lagi naksir namanya. Jangan-jangan ada yang ilqala Ibrahim. Ilqala Ibrahim. Emang hatinya tidak kelihatan, tapi ininya loh keluar. Tendensius, bagus. Selidik punya selidik. Lagi ngelirik namanya. Untung nggak datang Ibrahim, datang Ibrahim.
Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Diulang lagi. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kok favorit banget ayo. Ucapannya indikasi. Jangan-jangan lagi nanti amin balik. Ibu tahu aja ada santri namanya Amin kan? Iya. Ini. Kamu ada di Quran. Hati-hati namamu nanti disebut di dalam Al-Quran. Apalagi bagi orang yang mengagumi. Amin, amin. Ucapan indikator orang benci itu rumit untuk ditekan. Ucapan pertemuan itu indikator. Makanya hati-hati dengan omongan, karena hati diterjemahkan oleh mau. So bagaimana Anda itu tahu hati Anda apa yang kita ucap setiap saat? Kalau kita bagus ucapannya, insya Allah hatinya juga bagus, tapi kita nggak bisa memastikan ya apa yang diucapkan, karena burung itu tidak bunyi kecuali dengan jenisnya. Kalau penjak ya penjak, ya kalau mohon maaf bisa ya memang tekin, dia nggak bisa memotif, nggak bisa, begitu aja. Tapi kalau itu burung lain. Biasanya ekornya apa? Yang manusia kata. Ada. Makanya dari bunyinya itu diterka hatinya. Makanya hati-hati. Pikirannya juga begitu, karena hati ini mempengaruhi pikiran tuh. Please check your heart become your mind become your mouth. Your mouth become your action. Ini Watchman itu pernah mengingatkan. Your action become your habit become your character become your destiny. Apa itu? Nasib. Kenapa nasibnya sendiri? Karena hatimu lebih suka menyendiri. Sudah, kita berbicara hati, berbicara tentang warna. Ya. Terus, mari kita lihat yang lain. Sedikit kita buka tentang definisi yang kita pahami saja. What the meaning of ikhlas or sincerity? Yang pertama adalah memurnikan amal. Namanya juga murni itu enak, madu kalau asli diminum juga enak. Yang bikin seri tambahan. Gula itu asin. Yang bikin seri tambahan. Jadi aslinya itu bagus. Tapi kalau sudah tambahannya jadi gak bagus ya. Memurnikan amal perbuatan kita dari perhatian orang. Makanya penyakitnya ikhlas itu dua, kata ulama itu. Satu arya, dua as-sum'ah. Apa arya itu? Pengen dilihat orang. Sampai mereknya baju taruh di luar. Supaya kelihatan. Repot, kadang itu di merek, sayangnya mereknya di dalam. Akhirnya dibuka jahitannya taruh di luar. Supaya tahu bahwa bajunya bermerek. Kadang itu, ya Allah, ini persoalan kita sehari-hari. Tidak ingin dilihat, tapi kadang ingin mendengar. Gimana? Sudah datang ke sini ikhlas, tapi begitu luar. Kamu tahu nggak kemarin? Kemarin itu di muslim banyak orang. Iya, ngapain? Majelis Tuhan. Kamu nggak pernah tahu? Wah,
asik loh majelis duha, kayaknya dakwah. Tapi ingin ngasih tahu bahwa saya datang ke majelis duha. Ya, jadi subhanallah banyak sekali. Ya, dia bilang di Mekah itu ternyata ada Ka'bah. Artinya memang bukan itu maksudnya. Saya habis pulang dari itu. That's the message. Ini didengar. Tapi sekali lagi, jangan terus memutuskan. Jangan terus memutuskan karena itu hak prerogatif Allah. Memurnikan amal dari perbuatan manusia. Makanya kita diajar satu kunci kalimat yang namanya syahadah. Syahadah kita itu berbunyi wa asyhadu anna, bunyi katanya la ilaha illallah. Maksudnya la, berani berkata tidak, say no. Tolong benar-benar ini didasari bahwa itulah sumber kekuatan kita. Kita harus berani berkata tidak kepada yang lain-lain. Jangan bersandar kecuali kepada Allah, apalagi saat pengajian. Syirik. Bu, bersandar kepada tembok. Ya, makanya pengajian itu bersandar kepada selain Allah itu sih. Ya. Tapi kalau ke tembok dicari nyamannya aja, yang tidak bisa bicara. Itu baru nyandar, mohon maaf, bagian dari tubuh kita, kemudian nyandar punggung, masya Allah nikmat. Nikmat, apalagi kakinya disandarkan, diselonjorkan, wah, itu nikmat. Makanya bersandar kepada yang kokoh. Tolong gimana kalau kita bersandar kepada sesuatu yang labil, Bapak dan Ibu? Ya, tolonglah nanti. Kalau boleh saya tanya, pernah kecewa? Bu, pernah kecewa? Kapan terakhir kecewa? Kapan terakhir kecewa? Minggu terakhir ini ada yang kecewa nggak? Ada ya. Saat ibu kecewa, ibu tersangka apa korban? Nah, maksudnya ada yang menyatakan kekecewaan atau ada yang dikecewakan? Atau saksi? Kadang itu 3 status sekaligus, ya saksi, yang tersangka, yang korban. Gimana bisa jadi sekaligus? Ya, tolong, kecewa itu bukti kalau kita nggak tulus. Jadi kalau ingin tahu bagaimana kita itu ikhlas atau tidak, hati ini kecewa. Kalau itu kecewa, tandanya nggak tulus. Karena ada dimasak no, elang, apa boleh, awas. Kalau itu pensiun kan. Potongannya apa itu? Sudah ditunggu dari tadi nggak datang. Tapi ini Bapak dan Ibu, ini berbicara tuh, subhanallah, memurnikan amal hanya untuk Allah. Istilahnya just only for you, mungkin duriko. Gusti Allah, bukan mungkin duriko yang baju hanya. Gak ada yang lain. Kalau Ahmad Dhani itu pernah bersampai itu, tak ada yang lain. Nah, ingat ini. Nek lagu insya Allah tetap nyucuk ya. Tak ada yang lain selain dirimu. Sing tua ini gak nyambung. Siji
berbicara tentang ketulusan ini berbicara tentang dasar, fondasi, ada di bawah, dan kelihatan, yaitu akar. Orang selalu bilang begini, oh bangunan itu tinggi-tinggi, sering nggak dibahas. Memang jarang, keikhlasan ini dibahas. Memang tidak pernah kelihatan di dasar hati amalus sirri. Tapi Bapak dan Ibu, kalau kita melihat ada pohon tiba-tiba tumbang, dia bilang, oh pantas, ente. Kita sering terbangun pada besarnya dan tingginya bangunan, tapi belum pernah kita membahas tentang dalamnya fondasi. Oleh karenanya, terkadang sudah ada rumusnya. Kalau bangunan itu lantai 2, 3 sampai lantai 20, itu fondasinya harus kokoh. Kalau tidak, mohon maaf, ambruk itu hanya masalah waktu. Orang kan bilang, kadang kaget ke teman kita, ya Rob, hubungannya rapat. Ya kan? Masya Allah, ngajinya juga bagus. Kok bisa stres ya? Ada nggak itu? Ya Rob, kayaknya ke majelis duha rajin, tapi rasa-rasa kok istiqomah ya? Kenapa? Karena ini ada dasarnya. Kalau tanpa dasar tidak bisa. Runtuhnya ketulusan, runtuhnya keikhlasan, berarti runtuhnya semua bangunan di atasnya. Bapak dan Ibu, capeknya Bapak dan Ibu hari ini tidak ada artinya. Akan runtuh di depan Allah kalau jenengan tidak memberikan dasar yang baik. Jenengan sudah menata hati, sudah ikhlas sebenarnya. Karena siapa? Karena Allah. Insya Allah. Walaupun nanti awal nggak kayak baju ya, tetap tersenyum. Nggak ada jempolnya. Karena kejiwaan itu produk yang tidak tulusan. Ketika jenengan potong itu tandanya foto amel tak mutungan. Ganteng mutungan si foto itu. Saya mutungan kan. Gak ada yang bisa diharapkan. Ya, coba lihat lagi. Ikhlas adalah produsen. Perbuatan-perbuatan yang jika diletakkan perbuatan apapun akan berubah menjadi, ayo bareng-bareng. Ikhlas atau tulus adalah produsen perbuatan-perbuatan yang jika diletakkan amal apapun di atasnya akan berubah menjadi. Itu Bapak dan Ibu, makanya penting. Jangan di sini itu ibadah apa tidak, dihitung ada surga apa tidak, tergantung niat. Makanya Rasulullah saat mau berhijrah, di hadis yang pertama Imam Arba'un Nawawi, Imam Nawawi itu menegaskan yang bisa merusak itu diantaranya kepergiannya karena siapa? Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awil hawatin yang kiduha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bapak dan Ibu, apa benar sih niat yang keliru itu menjadikan yang dapat keliru? Saya pernah sharingkan pengalaman ini, masih ada saksi itu. Bapak dan Ibu, kenapa sama-sama datang ke tempat yang sama? Sama-sama katakanlah, mohon maaf, di jalanan itu ada berapa banyak kendaraan? Banyak. Ibu dan Bapak tadi bersamaan dengan banyak orang? Lalu kenapa nggak ke sini semua? Itu persoalannya. Karena ini mohon maaf, karena niatnya beda. Kenapa Ibu bisa menikahi Bapak? Ibu niat nggak? Bapak niat nggak? Niat itu yang mempertemukan. Maka gak ketemu berarti gak niat. Kalau niat ketemu, niat itu yang menyatukan. Bapak dan Ibu kenapa duduk di sini bersama? Karena dengan niat datang ke sini. Biarlah berangkat dari tempat yang berbeda, tapi kalau niatnya sama akan ketemu di tempat yang sama. Bilang, besok kita kumpul nanti, nambah bulan. Oke, laku ke kondi, sampai ketemu di Baluran.
karena niatnya. Bapak dan Ibu, apakah ketika sampai di sini dibawa pulangnya sama? Sama. Sudah sama-sama di sini loh ya. Apakah yang didapat sama? Berbeda. Variasi kan apa? Variasinya dia. Bapak dan Ibu, kalau Ibu datang ke Roxy, diantar sama Bapak, apa pulangnya bawa tentengannya sama? Pertanyaannya, apakah di sana tidak ada barang? Lalu kenapa bawa sedikit? Bukan urusan duit, tidak ada hubungannya dengan duit. Coba cek kenapa lo dengan bawa pulang sedikit. Makanya urusan haji itu urusan niat, urusan umrah itu urusan niat. Niat dulu sudah. Insya Allah yang lain akan didatangkan. Begitu. Jadi tolong, kenapa korupsi? Dapatnya beda. Saya pengalaman. Kalau ini pengalaman ya. Pengalaman saya dengan istri lihat di korupsi. Dari ujung ke ujung, kayaknya udah tawar. Ya waktu itu lagi libur anak-anak ini terus bilang, saya di ujung pintu masuk itu capek karena kan dibagi. Jadi makanya termasuk untuk bicara brand. Terus bilang, nanti nggak sembarangan bisa ngambung saya, harus kokoh dan jelas. Saya kemudian minta izin sama istri, nih duduk dulu ya. Karena kamu, aku mengidu apa ya? Ya ngomong pikiran, ya ngomong geger, ya ngomong sikile. Setelah saya duduk itu, masuklah seorang perempuan yang setengah bayar. Saya lihat, mohon maaf bukan rasis ya, matanya lebar saya. Itu maknanya awas saya. Saya bisa melihat lebih luas dari ini. Tapi setengah jam kemudian bawa 6 tentengan besar-besar. Saya kayaknya tawaf sudah 1 jam deh. Saya baru setengah jam bawa tentengan kurang dibantu oleh helpernya. Wah, saya mau apa ya? Ya Allah ya Rahman, saya evaluasi terus itu, saya evaluasi. Ternyata Allah itu bukan gak mau ngasih, Allah itu maha pengasih. Allah itu maha pengasih, Dia Al-Wahhab, maha pemberi, Dia Al-Mustajab, Dia maha mengistijabah. Kalau jenengan minta, faidah sa'alakan bari anni fa inni qarib, Dia dekat kasih. Uji budak watad da'i dadan, pasti dikasih kalau kita. Jangan evaluasi Allah, evaluasi ini. Tanya, kenapa ya? Oh, saya teringat salah niat. Kenapa salah niat? Salah niat, salah alamat. Kalau benar alamatnya, salah yang didapat. Kenapa? Karena bedanya niat. Istri sudah bilang, ayo di jalan-jalan ke Roxy. Saya jangan terus menuntut keadilan. Tidak bisa dong. Kamu kan jalan-jalan. Ya sudah, jalan dari sana. Dari sana. Kan sudah dapat capeknya. Makanya demi Allah, kalau ibu datang ke tempat belajar dengan dia jalan-jalan deh. Nggak ada pembayaran. Apalagi sekedar lihat-lihat. Ya Allah. Lihat lagi. Lihat cocok potongannya. Nggak cocok kainnya. Cocok bahannya, cocok potongannya. Nggak cocok harganya. Lihat lagi. Tolong deh dibenerin niatnya. Wong ke tempat situ aja bisa dapat cara yang didapat, apalagi ke tempat seperti ini. Apalagi datang ke tempat yang lebih baik.
Saya jamin bener yang hadir ke sini kualitasnya di depan Allah berbeda-beda karena perbedaan niat. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bawa banyak, ada yang penuh, ada yang separuh. Nah sekarang supaya penuh kita tahu ini namanya Allah datang ke majelis Tuhan karena saya datang ke majelis Tuhan karena bukan karena gak enak sama Tuhannya. Karena coba ditanya apa mana? Tolong direvisi. Terpaksa nggak apa-apa awalnya, ya. Tapi diluruskan rugi. Ya, rugi lillah. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita terjemahkan. Ya, kita duplikat. Qul inna datani majlis duhai wal kitahri wal naik muntari wal mulakuwi wal adusi wal kudumi lil qul inna masaki wal bambai. Daripada yang itu gak masuk, ibu ada yang nyuci gak masuk? Pakai mesin cuci apa pakai tangan? Masya Allah, Aisyah itu saat mencuci tangannya melotos, terus bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah berikan saya pembantu. Kenapa? Ini buktinya Rasulullah menciumnya. Nah, tangan ini menyebabkan kamu cepat ke surga. Besok lagi cucinya nggak pakai mesin cuci, tinggal langsung melotos. Ya kalau mampu biayain Pak. Oh ini suruh cuci, pada mesin cuci, ikhlas. Nah ini lebih butuh sih ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti tidak diberikan mesin cuci. Coba saya tanya ibu, ikhlas mudah mana? Ikhlas ada mesin cuci dengan tidak ada. Saya tanya kepada ibu deh, rasakan di dalam perasaan ibu. Coba suami ngasih mesin cuci, ibu nyuci. Dengan ibu nyuci manual, secara perasaan ibu lebih ikhlas mana? Pak, dengerin. Yang penting ikhlas deh. Ya ibu ikhlas, tetapi tolong. Coba Pak, bikin wedang sendiri dengan dibikinkan ibu, ikhlas mana kira-kira? Bikin sendiri. Itu makanya Bu, dikasih belanja 2 juta, ikhlas nggak? Ikhlas 500.000. Misalnya sudah lama mohon tata hatinya mama, ini ada 10 juta, bisa ikhlas nggak? Ikhlas, pakai son. Saya ngerepot itu 500 ikhlas. Ya ikhlas sih, cuma ngatur ya apa. Jadi kebingungan itu bukan di kata hati, tapi dalam distribusi. Tolong mudahkan. Sudahlah nih, ATM-nya 15 juta, tolong habiskan. Gitu. Saya minta 3 bulan lagi ada pelaksingan. Dananya 5 juta, mau tak langsing evaluasi. Ini tidak ada dana perampingan jalur langsing, itu stres. Akan menurut ya. Jadi katakan ibadah Bapak dan Ibu, bayangin duduk ibadah. Makanya dalam riwayat yang lain, alangkah banyak amal-amal di dunia ini terlihat seperti amal dunia, tapi karena bagusnya niat oleh Allah masuk kategori amal akhirat. Kayaknya cuma dari sumur, dapur, iya. Muter di situ aja. Saya tahu benar pekerjaan ibu-ibu itu nggak ada habisnya, karena pelakunya sama.
kecil-kecil, masya Allah, kayak kubur saya, tahu mana ini. Kadang ya yang tiap hari mau ibu kan mau nonton bertemunya. Saya subhanallah ya, kalau ada ibu-ibu yang masih mohon maaf ya, bisa mengadaptasi dengan kondisi yang kayak itu luar biasa. Kalau bapak-bapak kan keluar ketemu orang lain, ketemu situasi lain, mungkin sedikit bisa bertemu dengan yang beda-beda. Kalau di rumah, lihatlah itu orang-orang, balik orang habis ketemu, delok ini anak tani, lek tani, lek pipis ya, muter lagi ke situ. Oh subhanallah, itu kayaknya ubah-ubah, kayaknya korak-korak. Tapi kalau nawaitunya benar lillah, itu nilainya seperti rukuk dan sujud. Sama seperti rukuk dan sujud. Walaupun aktivitasnya begini, hanya beda bentuk, isinya sama. Isinya sama Bapak Ibu. Ya, isinya ketan. Ada yang tadi ada yang tadi kue, ada tadi bingkong, ada wajib, ada tadi endon. Bentuknya beda tapi kontennya sama. Bu, subhanallah Pak, selalu banyak yang kita itu tidak jadi ibadah kalau ini dirutawa Pak. Makanya di situ apapun, cuman ada syarat kayaknya itu, coba. Nah, ibadah yang benar katanya harus dilakukan dengan khusyuk, serius dan sungguh-sungguh. Begitulah apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita. Bu, mohon maaf, kalau sholat pada gini misalnya, ibu sholat nih, namanya juga ibadah. Bapak sholat terus takutnya gini, sholat. Mohon maaf nih ya. Kira-kira sama Allah diterima gak? Kayaknya berat deh. Ya kan? Memberikan yang terbaik. Kadang itu ada yang takbir itu sampai gini. Bismillah. Ambil berat. Begitu sampai di sini, astagfirullah. Lihat pas mana lihat kan? Ambil, astagfirullah. Sampai gini. Sudah sampai di sini, nggak ada astagfirullah. Kenapa Bu? Saya dulu nggak paham orang seperti ini, tapi begitu sholat ke beberapa dia sepuh, dia katakan, nah bagi orang awam itu mungkin dikasih full paket. Dari salam sampai ke dari takbir sampai salam dipandu mereka mau sholat sudah bagus, apalagi ditanya khusyuk mereka gak sambung. Mereka mau sholat sudah bagus, maka bagi kami beli target minimalis dengan amalan. Dengan cara apa? Wudu dilakukan, dia sampaikan. Saya penting ngabojol, kok tak bisa sampai, tapi saya penting takbir nyampe. Itu begitu. Kalau tidak bisa dari awal sampai akhir, kayaknya ada. Apa yang tidak bisa diambil setelah keluar, jangan ditinggalkan semuanya. Minimal takbir. Makanya mereka itu takbir kaki berapa? Pokok sambung ke pangeran. Sehari sininya lah. Makanya kepalanya kekokan dari sini. Itu sudah dari sini. Makanya jadinya itu kadang, apalagi sudah, yang sini sudah Allahumma akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu kan? Begitu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kekuatan. Allah Akbar. Kenapa? Takut ketinggalan satu rakaat. Di situ diambil minimal. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bekerja itu begitu. Bu, silakan pilih deh, Pak. Silakan pilih. Saya tidak tahu itu bisa bertahan terus menerus di rumah. Ya kalau rumah luas, kalau sempit, sudah bau lagi sempit. Karena banyak lagi. Ibu kok yang mau-maunya? Ibu itu bertahan apa sabar sih? Oh ikhlas. Orang ikhlas itu mulutnya itu diam. Nggak ada yang keluar kecuali yang baik-baik. Karena hati diterjemahkan mulut. Iya. Yang heran itu sudahlah kesel dilakuin. Itu ruginya berapa kali? 2 kali lipat. Tangan meloncos, badan capek, hatinya nggak ridho. Udah nggak dapat pahala. Tidak dapat pahala apa-apa. Rokok. Ada kata-kata life is your choice. There's freedom of choice. Hidup ini pilihan. Yang suruh maksa ibu kenapa begitu? Siapa? Yang suruh maksa bapak itu kenapa? Nggak ada. Kalau memang ini pilihan dan tidak ada paksaan untuk memilih, please choose the best one. Kenapa kita ini tidak memilih sesuatu yang baik, yang menyenangkan badan kita, yang menyenangkan pikiran kita? Itu pilihan-pilihan yang banyak. Kenapa sih minimal salawatan? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya atau mau yang klasik, ya Nabi salam alaika. Itu klasik itu. Enak, dia ngomongan enak, di hati lega, pekerjaan cepat selesai. Nah kalau enggak, sudah tua, bersyukur, merenung, ngomel. Oh nggak ngomel elek. Ngomel nanti, utumnya langsung nangis. Ya, karena melihat wajah yang lain. Pak, kenapa itu wajahnya dikeributin? Ya coba, itu. Tuh, siapa tolong deh. Artinya, jangan lupa semua aktivitas kita di mata Allah jadi ibadah. Bu, demi Allah, jangan sulit mencari suami yang terbaik. Bapak juga demikian, sulit mencari suami istri yang terbaik. Apalagi tidak ada yang kacau. Ada ungkapan, there is perfect, there is no perfect in the world. Tidak ada yang sempurna. Saat kita mencari kesempurnaan, ketemu dengan yang ngorok. Gitu loh. Gitu loh, misalnya ganteng. Ya begitu, mampu vakum. Subhanallah. Coba bersama-sama kita, ini juga rumit urusan ini. Tapi kita terus belajar.
Jangan berhenti belajar. Terus apa lagi teman-teman? Ya, kesadaran bahwa kita berutang cinta kepada Allah membuat kita patut mengabdi dengan sepenuh cinta pula. Untunglah kita ini dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan. Coba kalau sel kita ini satu saja yang tak bisa dikendalikan, dilepas oleh Allah kendalinya, sehingga jadi sel kanker. Berapa sih tolong ginjal kita? Berapa kali sih kita bayar pajak? Enggak kan? Dikasih dua lagi, satu nggak bisa dikasih satunya yang lain. Gimana kalau dua-duanya pensiun? Ibu harus datang ke rumah sakit 4-5 jam, harus melakukan hemodialis, di mana kreatin yang ada di dalam tubuh, di dalam zat darah itu harus dikeluarkan. Dan mohon maaf, selain memakan waktu juga memakan biaya. Cukuplah kata-kata paling murah 800.000. Kalau seminggu 2 kali berapa? 1.600.000. Kalau 1 bulan berapa kali? 3.200.000. Berapa 3.200.000? Berarti berapa? 6.800.000. Ibu pilih, suami ibu dapat gaji tambahan 6.800.000 atau ibu sehat? Kalau berapa coba nggak bisa. Bapak juga gitu. Istri saya harus disyukuri. Pokoknya tambahan harus disyukuri. Cara mama ilmu, ya disyukuri benar. Ya, di sini mengabdi kepada Allah. Banyak sebenarnya ada beberapa tampilan yang ibu bisa lihat nanti di akhirnya. Coba lihat lagi. Apa sih sebenarnya? Terus di sinilah hati, atas ya atasnya. Atasnya itu ke atas lagi. Nah, hati adalah muara segala rasa. Bapak dan Ibu, ini yang penting lagi. Selain hati itu tidak kelihatan, dia itu adalah raja. Dan ketulusan itu menjadikan semua aktivitas kita menjadi ibadah. Coba lihat, ini terkait dengan rasa. Maka semua ini tidak terlepas dari perasaan kita. Jadi ujung dari rasa itu hanya 2, perasaan yang positif, ada perasaan yang negatif. Bapak dan Ibu, senang, gembira, bahagia, kecewa, sedih, menderita, itu bagian dari rasa. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara rasa, kayaknya kita itu tidak bisa membayangkan lebih konkret kecuali kita sedikit menghadirkan menu makanan. Apa kira-kira yang enak di pagi hari di rujak apa? Oke, rujak. Paham rujak? Rujaknya comor apa timun? Rujak timun. Bapak dan Ibu, kenapa beberapa orang bisa ngulek rujak dengan enak, tapi beberapa orang tidak enak? Apa yang membedakannya? Keahlian. Bapak dan Ibu, lihat benar. Gedang kelopoknya sama. Bahan semuanya sama. Kalau ingin mempunyai rasa yang berbeda, coba tekniknya berbeda. Suatu saat ambil pisangnya, bahan untuk sambelnya itu pisang, kacang, petis, cabai, garam, gula merah, asam. Setelah itu jangan taruh di cowek, tapi ambil dikit-dikit taruh di mulut. Ini sekedar mencoba ekstrimnya rasa. Dikemus sekali. Kenapa mripate ronari? Karena rasanya bersinggungan sangat kuat. Pernah asin. Oh, pedes. Setelah jadi di dalam masukkan lontongnya. Ini hal-hal yang kecil loh pada itu. Sama, bahan itu sama. Tapi karena ketidakmengertian kita mengelola, kita akhirnya menjadi ruwet. Bu, Allah itu tidak akan pernah salah menghargai seseorang. Oke, kita jadi bekerja dimanapun, kita diperankan apapun sekarang hari ini, please lakukan yang terbaik. Berilah yang terbaik, lakukan dengan niat yang paling tulus, sehingga kita tidak akan pernah melebihi, karena memang yang berhak menilai kita hanya Allah, yang berhak mengapresiasi kita hanya Allah. Demi Allah, kalau memang kita nilainya bagus, jika tempat itu tidak terlalu bagus untuk kita, Allah akan berikan tempat yang lebih baik. Itu hanya Allah nanti yang akan mengaturnya.
Yang jelas harus belajar. Rekomendasinya belajar. Ikhlas itu tidak datang dengan sendirinya, dia datang dari belajar. Mulanya belajar apa? Gak ikhlas. Kalau biasanya kalau infak itu yang paling berat itu ikhlasan yang mana? Nah, sesekali nanti latihan dari yang dari ikhlas itu. Makanya saya lihat, silakan kembali ke ini, matikan kembali ke desktop. Brain has an astonishing 100 billion neurons, or brain cells, all connected together. Learning is about creating and strengthening pathways through these neurons that impulses of electricity. But between each and every connection in our brains, there's a tiny gap called a synapse. For any of us to learn something new, the electrical signal has to jump across this gap to continue its journey. Coba dulu proses belajar sinap di dalam otak kita. The gap between the two brain cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side to the other. For us, it's like crossing a deep ravine. And getting from one side to the other should tell us something about the way we learn. The first time a signal crosses from one brain cell to the other demands the most effort, and it's the same when we cross our feet. The first trip across is the hardest. Ini awal kita belajar rumit, sulit, butuh kesungguhan. Having crossed the ravine once, the journeys across get easier and easier. And a similar thing happens when we learn something. To start with, learning is difficult. As the signal crosses the gap between the brain cells again and again, we establish a more solid pathway. Sorry about that. By the time we've made the crossing over and over again, it becomes effortless. We can do it whenever we like. Finally learn something. Di akhir kemarin hasil kesimpulan saya membaca beberapa kitab yang turun itu, yang saya kaget adalah di hati kita selalu dibesarkan oleh Iblis itu begini, sudahlah daripada kamu gak ikhlas, lebih baik itu. Ternyata itu murni bisikan Iblis. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu dan dibayang-bayangi ketidakikhlasan, justru lakukan. Karena itu selalu ini, sudahlah, kamu gak akan ikhlas, sholat kok gak ikhlas. Untuk apa sholat kalau gak ikhlas? Amal kok gak ikhlas? Untuk apa? Gede gak ikhlas, itu baik kecil. Akhirnya kecil aja gak ikhlas, tapi baik gak usah. Terus begitu. Ternyata di situ himbauannya di Imam An-Nawawi mengatakan itu bahwa Ibnu Qayyim juga menyatakan kalau kita sedang ada dorongan untuk menghentikan amal sholih, itu pasti iblis. Lakukan demi Allah, minimal kalau ditanya oleh Allah, saya kan sudah berusaha ikhlas. Tapi belum siap ya. Saya sudah berusaha. Lama-lama itu akan
Jadi sekali lagi, ikhlas itu bukan datang sekaligus, tapi dia didapat dari belajar. Belajar itu dari sedikit lama-lama bisa. Jadi Bu, kalau lama-lama tidak ikhlas, misalnya maaf itu ketika ikhlas, ya berarti nggak mau belajar. Ya kan, sejak lama, misalnya nyuci sudah berapa tahun dia nggak nyuci itu, dan masih berapa tahun lagi dia nggak terus nyuci. Nah kalau gitu nggak bisa belajar lebih baik, berarti kita telah belajar. Bapak juga begitu, sekali-kali ya self service lah. Kalau memang tiketnya ekonomi nggak usah terlalu minta layan yang eksekutif ya sudahlah, tulus kita melakukannya. Toh Rasulullah juga kadang itu menyuci bajunya sendiri, kadang juga merajut menjahit sendiri ya. Apa yang kita bisa dalam makna ketulusan ya. Ini kepada ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum muhasabah saya ingin tutup dengan cerita minggu kemarin kejadian kepada saya pribadi. Bapak, saya punya kebiasaan kalau pulang ke rumah itu suka jalan-jalan lah sambil nyari ikan. Pada saat kami kakak dengan beberapa teman itu nyari ikan di sungai itu, yang kami unik itu, kami belajar itu sungainya sama, 5 orang masuk ke sungai, saya di atas. Subhanallah ya, dapatnya juga beda-beda. Di sungai itu beda-beda ya. Ikannya juga rupa-rupa. Tapi yang menjadi unik bagi saya, itu klik waktu itu adalah saya ada namanya teman itu, namanya Kaiti itu, saya lihat dari awal dia memegang ikan banyak gitu. Karena dia paling aktif. Saya lihat lagi dia dapat lagi, yang lain dapat 1, dia bisa dapat 2, dia dapat 3. Dimasukkan ke tempat, ke kantong tempatnya itu ditaruh di badannya. Saya bilang dalam hati, waduh hebat ini banyak sekali yang didapat. Tapi begitu berjalan sekitar 300 meter dari sungai itu, Kaiti ini merasakan ada sesuatu yang kok ringan-ringan aja gitu. Begitu Bapak dan Ibu dilihat, ternyata jaringnya itu jebol. Bapak dan Ibu, ini bagi dia mungkin ya itu nggak ada maknanya, nggak ada maknanya. Tapi bagi saya berenung gitu, berenung itu begini ya roh gitu ya, Ikan saja yang dikumpuli ya tidak bisa dijamin dia akan ada di situ kalau tempatnya itu ombak. Bayangin Bapak dan Ibu, kita ini akan menghadap Allah dengan amal-amal yang banyak. Persoalannya adalah memang benar sih, apakah amal-amal kita ini sudah kita jaga dengan benar? Ya, kita jaga dengan benar. Jangan-jangan bocor. Yang kita takutkan adalah kita ini hampir kayak tadi teman saya dia katakan sudah dapat ikan banyak, dilihat habis, nggak tersisa. Ikan itu hidup dia berenang lagi. Mari kita lihat. Ingat yang paling benar banyak verifikasinya nanti dari Allah adalah ketulusan. Coba malam-malam kita renungkan, paling tidak berapa banyak sih amal yang sudah kita kumpulkan. Pilihlah amal itu kita lakukan dengan benar atau tidak. Kalau sudah kita lakukan dengan benar, yang terakhir tanyakan amal ini tulus atau